pada pertemuan ke-11 kali ini kita akan membahas mengenai tangga kebakaran. Jadi untuk tangga kebakaran itu ada beberapa persyaratan yang harus diketahui. Pertama adalah tangga terbuat dari konstruksi beton atau baja yang mempunyai ketahanan kebakaran selama 2 jam. Jadi tahan untuk tidak rusak selama 2 jam. Kemudian tangga dipisahkan dari ruangan lain dengan dinding beton yang tebalnya minimum 15 cm. Jadi bangunan tangganya ini harus terlindungi dari api, yaitu dilindungi oleh dinding ya. Jadi ada dinding-dinding yang tahan api yang tebalnya 15 cm minimal. Kemudian atau tebal 10 cm yang mempunyai ketahanan kebakaran selama 2 jam ya. Jadi mempunyai ketahanan sama ya, mempunyai ketahanan yang 2 jam. Jadi penyelamatannya untuk evakuasi diperkirakan tidak sampai 2 jam. Jadi dibuatlah struktur yang tahan terhadap api minimal 2 jam. Kemudian bahan-bahan finishing seperti lantai dan lantainya dari bahan yang tidak mudah terbakar dan tidak licin. Ya, karena ini tangganya termasuk tangga darurat ya, tangga kebakaran, jadi tidak boleh mudah terpleset orang ketika turun secara tergesa-gesa. Pintu tangga terbuat dari bahan yang tahan kebakaran atau pintu yang tahan api ya. Tentu pintunya tidak mungkin dibuat dari kayu, mungkin dibuat dari lapisan baja ya, seperti itu, atau lapisan lain yang tahan api. Kemudian pintu paling atas membuka keluar ya, karena arus orang lari itu mengarah keluar, jadi jangan sampai pintunya ketika orang dorong dia malah tertutup. Jadi ketika orang berdesak-desakan, pintu harus otomatis dia terbuka keluar karena untuk area penyelamatan. Dan semua pintu lain membuka ke dalam ya, ini yang untuk di tangganya ya. Tangga menuju dari lantai satu ke lantai yang lainnya harus terbukanya ke dalam. Yang mana tadi ya, berikutnya pintu, kecuali pintu paling bawah. Nah, pintu paling bawah ini juga yang keenam, supaya asap kebakaran tidak masuk ke dalam ruangan, maka di depan tangga dipasang exhaust fan ya, yang untuk menghisap asap untuk dibawa ke luar. Dan di ruangan tangganya dipasang pressure fan yang berfungsi mendorong asap keluar dari area tangga. Di dalam dan di depan tangga diberi alat penerangan sebagai penunjuk arah ke tangga dengan daya otomatis. Jadi di sini pakai baterai emergensi. Karena biasanya ketika terjadi kebakaran listrik akan padam. Jadi di sini diharapkan mengandalkan baterai lokal. Jadi baterai yang hanya untuk lampu penerangan setempat itu saja gitu ya. Jadi harus ada baterai emergensinya. Kemudian tangga darurat atau tangga kebakaran harus disediakan ini pada bangunan gedung ya, harus tersedia sarana vertikal seperti lift, seperti tangga darurat. Nah, contohnya nih di gambar di samping ya,
Ini tangga daruratnya diletakkan di sisi luar ya, dengan menggunakan konstruksi dari baja. Kemudian untuk tangga darurat di dalam gedung, tadi model di luar, sekarang yang di dalam. Dalam perencanaan tangga darurat ada beberapa kriteria atau syarat untuk digunakan dalam perancangannya, yaitu seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri PU nomor 26-PRT-M-2008, bahwa semua tangga darurat terutama pada bangunan tinggi harus aman dan terlindungi dari api dan gas panas yang beracun. Itu syaratnya ya. Jadi dindingnya harus tahan api dan gas beracun bisa tidak masuk atau harus mudah dialirkan keluar sesegera mungkin gitu. Berdasarkan SNI 03 1746 tahun 2000, kriteria tangga darurat antara lain: 1. Konstruksi. Semua tangga yang digunakan sebagai sarana jalan keluar sesuai dengan persyaratan harus dari konstruksi tetap yang permanen. Jadi tidak boleh yang yang tangga yang semi permanen ya. Jadi harus memang permanen, yang kokoh di situ. Setiap tangga atau panggung dan bordes tangga dalam bangunan disyaratkan pada standar ini adalah konstruksi kelas A atau kelas B, harus dari bahan yang tidak mudah terbakar. Jadi kelasnya kelas A atau kelas B yang tidak mudah terbakar. Bordes tangga antar tangga harus sama lebarnya dengan tanpa pengurangan lebar sepanjang arah lintasan. Jadi kalau lebar tangganya 2 meter, maka bordesnya juga harus 2 meter, gitu ya maksudnya ya. Berikutnya adalah permukaan anak tangga dan bordes. Anak tangga dan bordes harus padat. Tahanan gelincirnya seragam dan bebas dari tonjolan atau bibir yang dapat menyebabkan pengguna tangga terjatuh atau kesandung ya. Jadi tidak boleh ada tonjolan. Jika tidak tegak, jadi tangganya tidak vertikal, ketinggian anak tangga harus diizinkan dengan kemiringan di bawah anak tangga pada sudutnya tidak lebih dari 30 derajat. Nanti bisa kita lihat dari gambar detailnya untuk lebih jelasnya. Kemudian kemiringan anak tangga harus tidak lebih dari 2 cm. Ketinggian anak tangga harus diukur sebagai jarak vertikal antara pinggul dan anak tangga. Kemudian kedalaman anak tangga harus diukur horizontal antara bidang. Nah, ini kita bisa lihat nanti dari gambarnya lebih jelas daripada tulisannya nih ya. Nah, ini dia contoh-contoh gambar ketentuannya. Nah, berapa tinggi anak tangga ya, pengukuran tinggi anak tangga dengan kemiringan ke depan. Nah, jadi kemiringannya ada syaratnya di sini ya, seperti tertuang dalam tulisan tadi. Ini juga ya, pengukuran tinggi anak tangga dengan kemiringan ke belakang. Nah, ini kemiringannya ke depan, ini kemiringan ke belakang. Kemudian ini kedalaman anak tangga ya, lebar injakannya ini ada ketentuannya ya, minimal selebar tapak kaki orang dewasa ya. Jadi tidak tergantung, kaki bisa menginjak dengan penuh. Berikutnya tunggu ya, kita lihat lagi, ini ada muncul yang lain, ternyata ketutup ya, kita buka kembali. Nah, ini berikutnya pengukuran anak tangga dengan tumpuan yang stabil. Kalau ini modelnya datar ya, tidak ada kemiringan. Nah, kemudian berikut ini ada pengukuran anak tangga dengan permukaan injakan yang tidak stabil. Oh, injakannya modelnya seperti ini.
pagar pengaman dan rel pegangan tangan. Sarana jalan keluar yang lebih dari 75 cm atau 30 inci di atas lantai atau di bawah tanah harus dilengkapi dengan pagar pengaman untuk mencegah jatuh dari sisi-sisi yang terbuka. Tangga dan ram harus mempunyai rel pegangan tangan pada kedua sisinya. Di dalam penambahan rel pegangan harus disediakan di jarak 75 cm dari semua bagian lebar jalan keluar yang dipersyaratkan oleh tangga. Lebar jalan keluar yang dipersyaratkan harus sepanjang jalur dasar dari lintasan. Kemudian ruang tertutup dan proteksi tangga. Semua tangga di dalam yang melayani sebuah exit atau komponen exit harus tertutup, harus aman, terlindung dari api dan gas. Ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Semua tangga lain di dalam harus diproteksi sesuai dengan bukaan vertikal. Pengecualian dalam penggunaan gedung yang sudah ada apabila sebuah ruangan exit 2 lantai menghubungkan lantai exit pelepasan dengan lantai berdekatan. Exit tersebut harus dipersyaratkan untuk ditutup pada lantai exit pelepasan dan paling sedikit 50% dari jumlah dan kapasitas exit pada lantai exit pelepasan harus tersendiri ditutupnya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini adalah konstruksi tangga di mana tangganya diletakkan di bagian dekat sisi luar bangunan, ya, di pinggir bangunan. Jadi di sini tangga ini harus dilindungi oleh dinding yang tahan api. Tapi bagian sisi luarnya tidak perlu, karena biasanya yang terbangun itu kan di dalam gedung, dan sini adalah sisi luar, sehingga yang terlindungi disyaratkan hanya yang di sisi bagian dalam. Ya, kita kembali tadi ke klik ya, jadi muncul yang lain. Berikutnya adalah, nah ini jika tangga daruratnya berada di luar bangunan, maka yang menjadi dinding yang tahan apinya adalah pada satu sisi saja, yaitu pada sisi yang berdekatan dengan bagian dalam. Dan di luarnya tidak perlu ada tambahan dinding yang tahan api, sehingga ketika kita menyelamatkan diri, panas dari dalam ruangan bisa terlindungi, gitu ya. Ini salah kliknya adalah karena terklik di bagian gambar, sehingga yang muncul berikutnya adalah gambarnya. Ya, kita lanjutkan. Ini posisinya di pojok. Jika posisinya di pojok, maka harus ada tambahan juga ya, dinding yang tahan apinya, karena panas dari sekitar sini tidak boleh juga masuk ke tangga darurat, sehingga harus ada penambahan dinding tahan apinya. Kalau kasus yang pertama tadi, tangganya berada di sisi luar tapi di bagian tengah bangunan, sedangkan ini di bagian sudutnya. Pada tangga darurat harus diadakan penandaan jalur tangga, ya, dimana dalam perencanaan penandaan tangga ada beberapa kriteria yang disyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Yang pertama adalah menunjukkan tingkat lantai. Jadi dia di pintu tangga itu tertulis, ya, ini kita sekarang berada di lantai berapa. Kemudian menunjukkan akhir teratas. Jadi misalnya di lantai 2 per 10. Jadi paling atas ada 10 lantai gitu ya. Pas lantai 3 nanti 3 per 10. Jadi orang yang berlari akan tahu berapa lantai lagi yang harus ditempuh gitu.
kemudian menunjukkan tingkat lantai dari dan ke arah exit pelepasan. Kemudian diletakkan di dalam ruangan terlindung di tempat mendekati 1,5 meter di atas bordes. Letak penunjuknya ya. Jadi di setinggi 1,5 meter di atas bordes. Dicat atau ditulis pada dinding atau pada penandaan terpisah yang terpasang kuat pada dinding. Huruf identifikasi jalur tangga harus ditempatkan pada bagian atas dari penandaan dengan tinggi maksimum 2,5 meter dan harus memenuhi ketentuan dengan karakter huruf, dan angka level lantai harus ditempatkan di tengah-tengah penandaan dengan tinggi angka minimum 12,5 cm. Nanti kita lihat contohnya, ada gambarnya. Nah, ini dia. Ini adalah contoh penandaan arahnya ya. Di sini tertulis tangga dengan lantai 1, lantai 2, nanti ada penjelasan yang lainnya. Nah, ini lokasinya yaitu dipasang di bagian bordesnya ya, di bordes dekat dengan pintu keluar atau pintu masuk. Tingginya adalah 1,5 meter dari lantai. Ya, demikian saja pembahasan kita kali ini mengenai tangga darurat ya, dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi